Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Reski Wulandari dengan nomor standbook B1B1200328. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mazhab teori manajemen perubahan. Mazhab teori manajemen perubahan itu terbagi menjadi 3 mazhab. Yang pertama itu mazhab perspektif individual. Pendukung mazhab ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu para psikolog behavioris dan Gestalt field. Para psikolog behavioris memandang perilaku sebagai hasil interaksi seseorang dengan lingkungannya. Sedangkan psikolog Gestalt field meyakini bahwa perilaku seseorang itu adalah produk dari lingkungan dan penalaran. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses perolehan atau perubahan wawasan, pandangan, ekspektasi atau pola pemikiran. Yang kedua adalah mazhab dinamika kelompok. Menurut mazhab ini, untuk mendorong suatu perubahan, tidak ada gunanya berkonsentrasi pada pengubahan perilaku individu. Dalam mazhab ini, tercermin hal yang lazim bagi organisasi untuk terus melihat organisasi sebagai satuan yang terdiri atas kelompok dan tim, bukan sekedar satuan individu. Dalam proses itu, norma, peran, dan nilai-nilai diuji, ditantang, dan jika perlu diubah. Yang ketiga adalah mazhab sistem terbuka. Pada mazhab ini, organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang dijelaskan dalam sudut pandang organisasi terbuka dan berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Kedua organisasi terbuka secara internal saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Sistem utama organisasi menurut Miller terdiri atas subsistem berikut. Yang pertama itu subsistem tujuan dan sistem organisasi. Berikutnya subsistem teknis, subsistem psikologi, subsistem manajerial. Sedangkan menurut Burke, perubahan dipengaruhi oleh subsistem saling bergantung. Pelatihan sebagai mekanisme perubahan tidak akan berhasil tanpa dukungan mekanisme lainnya. Supaya sukses, organisasi mesti membuka sumbatan dan mengarahkan energi serta bakat para karyawannya. Materi yang kedua itu mengenai jenis perubahan. Menurut Diane Anderson dan Linda S. Ackerman Anderson, mereka mengemukakan 3 macam perubahan, yaitu developmental change adalah peningkatan terhadap sistem yang sudah ada. Transitional change adalah implementasi keadaan baru yang sudah diketahui sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah transformational change, munculnya suatu keadaan baru. Dalam developmental change, dapat diterapkan kepada individu, kelompok, atau seluruh organisasi, dan tidak dapat dipisahkan dengan proses perbaikan dalam hal-hal pelatihan teknis dan personal, aplikasi proses perbaikan atau kualitas, intervensi untuk meningkatkan cycle time, team building, problem solving, memperbaiki komunikasi, penyelesaian konflik, meningkatkan penjualan atau produksi, manajemen rapat, negosiasi peran, usaha survei umpan balik. Dalam transitional change itu sistem lama diganti dengan sistem yang baru, dan sistem yang baru dikembangkan sebelum diimplementasikan. Nah, jenis perubahan ini biasanya melibatkan beberapa langkah seperti desain, pengembangan, uji coba, dan pelaksanaan yang bertahap. Tipe perubahan terjadi akibat tuntutan bisnis yang semakin meningkat.
Yang terakhir adalah transformational change. Merupakan pergeseran secara radikal dari satu keadaan ke keadaan lainnya, sehingga secara signifikan memerlukan pergeseran budaya, perilaku, dan pola pikir untuk melaksanakan sepanjang waktu. Proses ini sangat kompleks, sehingga memerlukan kerja ekstra. Materi yang ketiga atau C itu tipe dan bentuk perubahan organisasi. Yang pertama, sumber daya manusia. Nah, dalam sumber daya manusia itu perlu diadakannya pelatihan dan pengembangan aktivitas agar pekerja mendapat keahlian dan kemampuan yang baru. Yang kedua, sumber daya fungsional. Sumber daya fungsional itu perlu diadakan peningkatan nilai sehingga tercapai perubahan dengan mengubah struktur, budaya, teknologi dari organisasi. Yang ketiga, kemampuan teknologi. Nah, kita perlu memberikan kemampuan teknologi agar organisasi mempunyai kapasitas yang luar biasa untuk merubah dirinya dalam rangka mengeksplorasi kesempatan pasar. Yang terakhir adalah kemampuan organisasi, yaitu mengubah hubungan dalam tim kerja, meningkatkan integrasi antar divisi, dan mengubah budaya dengan mengubah tim manajemen puncak. Materi berikutnya adalah kekuatan dan resistensi terhadap perubahan organisasi. Kekuatan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam menyesuaikan diri dalam perubahan-perubahan agar mampu bertahan. Lingkungan organisasi selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, kekuatan dalam organisasi sangat penting untuk organisasi agar organisasi terus bertahan. Kreitner dan Kinnick pada tahun 2001 mendefinisikan resistensi terhadap perubahan sebagai reaksi emosional atau tingkah laku yang muncul sebagai respon terhadap munculnya ancaman, baik nyata maupun imajiner apabila terjadi perubahan pada pekerja rutin. Resistensi, ada yang namanya resistensi aktif, misalnya sabotase dan memperlambat kerja. Reaksi tidak dapat dibedakan, misalnya bekerja hanya berdasarkan perintah, keahlian, minat terhadap pekerjaan, dan penerimaan, misalnya mau bekerja sama maupun antusias. Berkaitan dengan perubahan tersebut, ada beberapa tindakan penelitian yang dapat dilakukan manajer sebagai strategi untuk merencanakan perubahan dalam organisasi, antara lain mengenali dan menganalisis organisasi, menentukan apa yang diinginkan organisasi pada masa yang akan datang, mengimplementasikan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, mengevaluasi tindakan-tindakan, dan melembagakan tindakan penelitian tersebut. Berikutnya adalah pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan serangkaian teknik dan metode untuk meningkatkan kemampuan perusahaan. Teknik dalam pengembangan organisasi dapat digunakan untuk mengatasi resistensi, antara lain melalui pendidikan, komunikasi, partisipasi, pendelegasian, wewenang, fasilitas perundingan, dan negosiasi, manipulasi serta paksaan agar dapat berubah dan membantu organisasi untuk mengubah dirinya. Yang ketiga, perubahan organisasi yang bersifat evolusioner dan revolusioner. Perubahan evolusioner yaitu perubahan yang terjadi berangsur-angsur, setahap demi setahap, dan fokus pada hal tertentu. Instrumen utama perubahan ini yaitu teori sistem sosioteknis, manajemen total mutu, dan pengembangan tim kerja, juga para pekerja yang fleksibel. B. Perubahan revolusioner yaitu perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, drastis, dan fokusnya luas. Instrumen utama perubahan ini yaitu pengaturan kembali, rencana, inovasi, dan restrukturisasi.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.